Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita dalam channel YouTube Monica Yuliarti. Dan di edisi kali ini kita masih akan belajar tentang beberapa hal yang terkait dengan bidang komunikasi. Untuk konten kali ini, satu materi yang akan kita bahas adalah materi yang berkaitan dengan iklan, dan kita akan belajar tentang strategi kreatif dalam iklan. Ini adalah bagian yang pertama seperti yang tampak di layar. Jadi teman-teman bisa menantikan bagian yang selanjutnya di konten yang berbeda. Nah, untuk kali ini hal-hal yang akan kita bahas adalah yang pertama terkait dengan kreativitas dalam iklan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif dalam iklan, dan yang ketiga adalah pengembangan strategi kreatif, serta yang terakhir adalah strategi major selling idea dalam iklan. Nah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu kreativitas dalam iklan. Kalau mendengar kata kreativitas yang ada di dalam iklan, tentu saja banyak hal yang terlintas di benak teman-teman. Ya nggak sih? Tapi setidaknya ada dua perspektif nih kalau kita bicara tentang kreatif yang dikaitkan dengan dunia iklan. Yang pertama, iklan dikatakan kreatif ketika dia bisa membuat orang membeli produk. Jadi iklan-iklan yang ketika ditayangkan, orang yang melihat akan merasakan efek persuasifnya, sehingga orang yang melihat iklan tersebut akan mengikuti apa yang disampaikan dalam iklan yang mereka tonton. Itu yang disebut dengan iklan yang kreatif. Namun ada juga pendapat lain yang berbeda nih teman-teman. Iklan kreatif bukanlah iklan yang bisa mendatangkan pembelian, tetapi iklan yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Pertanyaannya sekarang begini, apakah tidak mungkin untuk iklan yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan mampu membuat orang membeli produk yang diiklankan? Kalau pertanyaan yang seperti itu jawabannya bisa iya bisa enggak. Contohnya begini. Untuk iklan obat batuk misalnya. Untuk iklan obat batuk, rata-rata jalan ceritanya adalah yang pertama nih, ada sebuah kondisi di mana ada orang yang sedang terbatuk-batuk, ya kan? Kemudian jalan cerita selanjutnya adalah ada orang yang mendekati dan menawarkan kalau batuk minum obat ini dong. Iya nggak sih? Terus selanjutnya akan ada adegan orang tersebut meminum obat batuk yang disarankan oleh rekannya. Nah, di adegan selanjutnya adalah gambar yang menunjukkan bahwa orang yang tadi batuk sudah nggak batuk lagi. Kalau dilihat dari segi kreatif yang kedua, memiliki nilai estetis. Untuk jalan cerita iklan obat batuk seperti itu tadi, kira-kira memiliki nilai estetis tidak ya? Kira-kira gimana teman-teman? Nah, kita bisa menyebutkan bahwa iklan itu tidak cukup unik, tidak cukup kreatif, karena sudah banyak jalan cerita yang digunakan. Seperti halnya iklan shampoo. Jalan ceritanya selalu adegan pertama ada orang garu-garu kepala, kemudian atau ada orang yang lagi menyisir rambut dan rambutnya rontok, ya kan? Jadi itu ada muncul masalah. Kemudian adegan selanjutnya adalah si produk shampoo-nya ini muncul, adegannya dilanjutkan dengan orang yang sedang mandi dengan keramas dan endingnya rambutnya sudah berkilauan. Itu adalah jalan cerita yang umum digunakan. Ada yang menganggap ya sudah, tidak perlu jalan cerita yang artistik, tidak perlu penampilan yang mengandung nilai estetis, yang penting penjualannya banyak. Nah, untuk dua perspektif yang berbeda ini, dua-duanya sebetulnya sama kuatnya teman-teman. Jadi tergantung dari segi mana kita mau melihat ketika kita mau memberikan komentar atau kita mau mengkritisi sebuah iklan. Artinya kita tidak perlu memperdebatkan sebetulnya iklan kreatif itu yang seperti apa sih? Apakah yang menghasilkan banyak keuntungan walaupun jalan ceritanya biasa saja, atau iklan yang jalan ceritanya berbeda dan unik dan memiliki nilai estetis tetapi tidak cukup bisa menjual, ya kan? Jadi itu adalah pendapat yang dua-duanya sama kuat. Jadi di sini kita tidak perlu take side. Intinya
pendapat ini adalah pendapat yang memiliki dasar dua-duanya. Tapi yang lebih penting adalah kita perlu melihat fokus kreativitas itu apa aja sih. Nah, kalau di sini tampak yang pertama adalah ada gagasan baru dan unik. That's why tadi ketika saya menceritakan jalan cerita dari iklan obat batuk atau iklan shampoo, sepertinya itu sudah sesuatu yang umum ya. Mayoritas produk shampoo dan produk obat batuk jalan cerita iklannya akan seperti itu. Kemudian yang kedua, dia bisa menjadi solusi bagi permasalahan komunikasi yang ada. Karena teman-teman harus ingat bahwa untuk membuat iklan, kita perlu menentukan dulu tujuan komunikasi dan tujuan pemasaran. Jadi iklan yang kreatif itu adalah iklan yang mampu menjawab gitu ya, menjawab tujuan komunikasi yang ditentukan. Nah, yang ketiga, relevan dengan target audience. So sorry ada satu typo di situ. Itu target ya, bukan target. Jadi berhubungan dengan target audience. Kalau misalnya sebuah produk menyasar kalangan tertentu tetapi dalam iklan itu tidak menggunakan bahasa sesuai dengan targetnya, makanya iklan bisa disebut sebagai iklan yang tidak kreatif. Nah, itu adalah kreativitas dalam iklan teman-teman. Kemudian kita bicara mengenai proses kreatif oleh James Webb Young. Ada 5 tahap yang dirumuskan oleh James Webb Young dan ini digunakan oleh banyak orang ketika belajar secara akademik terkait dengan proses kreatif. Yang pertama adalah immersion, dilanjutkan dengan digestion, incubation, illumination, dan reality or verification. Masing-masing tahap ada penjelasannya dan kalau saya bisa simpulkan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ini sudah teman-teman lalui dari proses riset yang ada dalam materi sebelumnya yaitu strategic research dalam periklanan. Jadi sebetulnya ketika teman-teman melakukan riset, teman-teman mengumpulkan data, teman-teman mengolah data tersebut, itu sebetulnya awal dari teman-teman melakukan strategi kreatif. Jadi bisa dibilang proses kita sekarang sudah setengah jalan ya. Kalau dengan catatan instrumen riset yang kemarin sudah teman-teman kerjakan itu betul-betul dijadikan sebagai dasar untuk proses pengumpulan data dan setelah data terkumpul maka proses analisis sudah harus dilakukan. Kalau sudah selesai melakukan analisis berarti teman-teman sudah berada di pertengahan nih perjalanan untuk strategi kreatif. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa ketika bicara mengenai kreatif seringkali kita berhubungan dengan sesuatu yang tidak tampak. Pernah kan teman-teman dengar cerita misalnya nih ya, ada orang kreatif yang berasal dari sebuah agensi iklan. Ketika ditanya, gimana sih prosesnya ide ini muncul? Rata-rata atau mungkin banyak ya di antara orang-orang kreatif itu tidak memiliki strategi atau tidak memiliki tahapan khusus teman-teman. Karena yang namanya kreativitas bagi setiap orang itu kemunculannya memang berbeda-beda, tapi at least secara teori James Webb yang ini menawarkan tahapan-tahapan untuk berpikir kreatif atau proses kreatif dalam iklan dengan harapan ketika hal-hal yang tidak terdefinisi, tidak ada tahapnya, tidak ada strateginya itu tidak dimiliki oleh seseorang yang bekerja dalam bidang iklan atau dalam bidang kreatif iklan, ini bisa digunakan dan bisa membantu. Oke, kita lanjut dulu. Setelah kita melakukan proses yang dirumuskan seperti yang dirumuskan oleh James Webb Young, selanjutnya adalah kita perlu mengembangkan strategi itu. Yang pertama adalah kita menentukan advertising campaign atau bisa dibahasakan dengan tema. Tema ini juga bisa dibahasakan dengan pesan utama yang akan disampaikan melalui iklan teman-teman. Tidak jarang juga tema ini dijadikan sebagai jargon atau istilahnya apa ya, sesuatu yang berbentuk kalimat atau slogan misalnya yang itu dibuat dengan bahasa atau dengan kata-kata yang mudah diingat. Biasanya dia bentuknya berima misalnya ya, atau tidak berima tetapi mengena di konsumen dan itu bisa menjadi sesuatu yang diingat-ingat. Nah, yang kedua adalah kita membuat copy platform. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh beragam advertising agency teman-teman. Intinya adalah copy platform ini sering juga disebut sebagai creative platform, work plan,
creative brief, creative blueprint, atau creative contract. Isinya adalah penjabaran yang lebih detail dari tema iklan yang tadi sudah disusun di tahap pertama ya, yaitu di advertising campaign. Dan isinya ini mencakup beberapa hal, misalnya tujuan komunikasi, tujuan pemasaran, target sasaran, pengemasan iklan atau strategi taktiknya, dan disertai juga dengan penjelasan yang berhubungan dengan tone atau nuansa dari iklan tersebut. Misalnya tone itu misalnya begini, iklan ini akan dikemas dengan tone yang cheerful. Misalnya, tone yang cheerful ini nanti kalau kita bilang dalam creative brief disebutkan tone-nya cheerful, berarti kalau misalnya dia iklan audiovisual, maka musik yang digunakan adalah musik-musik yang medium up. Beatnya yang medium up misalnya. Dan kata-katanya juga kata-kata yang menunjukkan cheerful, yang menunjukkan keceriaan dan sebagainya. Nah, itu contoh dari isi creative brief. Kemudian yang terakhir adalah menentukan major selling idea atau big idea. Nah, untuk menentukan major selling idea ini ada 4 strategi yang bisa kita gunakan teman-teman. Minimal 4 ini ya. Sebetulnya ada banyak, tapi saya tampilkan 4 ini yang banyak digunakan. Yang pertama adalah menggunakan USP atau Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition. Nah, apa sih yang disebut dengan USP? Mudahnya USP ini adalah kita menonjolkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Pesaing itu berarti brand lain yang memiliki layanan atau memiliki produk yang sama dengan yang kita miliki gitu ya, dengan target market atau target pasar yang serupa. Nah, selain itu perlu juga untuk melihat kalau kita mau menggunakan strategi USP, kita harus pastikan bahwa proposisi atau kalimat-kalimat yang ada dalam iklan ini betul-betul bisa menggerakkan banyak orang. Sehingga selain customer lama yang akan mengikuti isi iklan tersebut, customer-customer baru juga akan bermunculan. Yang kedua adalah menggunakan strategi brand image. Ini cocok sekali untuk produk yang sudah established, sudah lama ada, sudah memiliki gambaran tertentu gitu ya, sudah memiliki nama yang kuat di benak consumer gitu. Nah, ini cocok sekali nih. Dan selain itu pendekatan brand image ini juga penting sekali untuk calon konsumen agar dia bisa tertarik untuk menggunakan produk ini. Yang ketiga adalah strategi inherent drama. Strategi inherent drama ini adalah strategi yang mengedepankan fungsi iklan, teman-teman, atau fungsi barang ya, fungsi barang sehingga manfaat dari barang yang diiklankan ini tampak nyata dari iklan dan ditampilkan dengan dramatis dalam iklan. Biasanya ini muncul dalam iklan-iklan audiovisual karena iklan di audiovisual ini lebih mudah diikuti jalan ceritanya atau ada plotnya. Nah, ini cocok sekali. Jadi yang ditonjolkan adalah pemenuhan kebutuhan manusianya ketika dia menggunakan suatu barang dari brand tertentu. Orang akan terpenuhi kebutuhannya, orang akan mendapatkan manfaatnya. Nah, ini bisa menggunakan inherent drama. Kemudian yang terakhir adalah positioning. Strategi ini menekankan pada positioning sebuah brand di kalangan sasaran tertentu. Ini sangat penting atau sangat bermanfaat untuk produk-produk yang dalam satu kategori produk ini memiliki lebih dari satu brand yang terkemuka, teman-teman. Jadi biasanya lebih difokuskan bukan di brand image-nya, tetapi di positioning-nya, yaitu yang berkaitan dengan target pasar atau target konsumen yang secara spesifik positioning sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu materi untuk hari ini yang terkait dengan strategi kreatif dalam iklan. Di konten selanjutnya kita masih akan belajar satu sesi lagi terkait dengan strategi kreatif dalam iklan. Tetap sehat teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.